Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Fitrian untuk dipimpin berdoa, teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Jawab, mulai. Baik, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Terus absen dulu. Angelika Fairunisa, Anissa Febrian Saputra, ada Alendra Nalita, hadir. Asifa, hadir. Dian Novita, hadir. Dimas Fauzi, Dwi Ayu Randari, Zakia Akazre, Etik Marhayani, Fiana Safitri, Hasna Aninda, Herlinda Ayu Safitri, Keisha, Mulia Eka, Naswa, Novita Cindy, Puput, Raka, Regina, Regita, Ridwan, Rivaldi, Rini, Valenda, Vika, Filda, Vivia, Jessica. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita sedikit dulu semangat. Kita berdiri. Oke, sebelum kita kali ini judulnya double this that ya. Kalau double posisi tangan seperti ini, kemudian kalau this seperti ini, dan that seperti ini ya. Oke. Nah, kita mulai pelan dulu, kemudian baru cepat ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Ayo kita mulai yuk. 1, 2, 3, go. Double this, double that, double this, double that, double this, that, double this, double that, double this, double that, double this, that, double this, double that, double this, double that, double this, that, double this, double that, double this, double that, double this, that. Akan duduk. Nah, sudah sepakat semuanya? Sudah? Sebelum kita masuk ke materi, Miss Ulan mau tanya dulu. Kalau Miss bilang produk pertanian, menurut kalian itu apa? Kira-kira produk pertanian itu apa saja sih? Sayuran, oke. Apa lagi? Buah-buahan, apa lagi? Kemudian, oke, boleh. Nah, apakah kalian pernah membeli produk pertanian itu, tapi menemukan ada yang busuk? Pernah nggak? Kemudian, kalau contohnya sayuran, apa? Coba. Contohnya sayuran yang biasa kalian konsumsi apa? Ayam, sawi, oke. Kalau buah-buahan, pisang, oke. Suka pisang ya? Oke, baik. Kita mulai ya pelajarannya. Semuanya diperhatikan di slide yang Ibu sampaikan. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik produk pertanian. Nah, karakteristik produk pertanian itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu bersifat musiman. Bersifat musiman itu maksudnya adalah produknya itu, produksinya itu mempunyai keterbatasan, dipengaruhi oleh musim
dalam 1 tahun. Jadi dia itu produk itu hanya dipanen setiap 1 kali musim hujan, musim kemarau ya, atau kadang kan ada ya, contohnya kayak buah mangga, buah jeruk, buah rambutan itu kan kalau musim mangga itu ada. Tapi kalau nggak ada musimnya belum ada, mesti biasanya langka ya, mahal gitu, makanya mahal. Nah itu dampak produk pertanian yang bersifat musiman itu yang pertama adalah harganya berfluktuasi. Fluktuasi itu maksudnya berubah-ubah ya. Jadi ketika banyak jumlahnya di pasar itu harganya murah ya, tapi ketika itu tidak ada maka harganya cenderung mahal gitu ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan pasca panen. Jadi perlu strategi untuk mengatasi surplus dan kekurangan. Jadi kalau misalnya belum masa panennya, berarti kita perlu strategi untuk biar selalu tersedia di pasar seperti itu. Jadi kalau buah mangga ini musimnya misalnya bulan Januari, nah untuk bulan berikutnya apakah bisa tersedia? Berarti perlu penyimpanan khusus ya. Jadi setiap setiap bulan bisa terpenuhi, bisa ada di pasar gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah distribusi pemasaran. Ya kalau ini berarti diperlukan distribusi, berarti jalan ke mana tuh, ke pasarnya. Jadi yang petani ke pasar itu bagaimana caranya agar selalu tersedia seperti itu, bisa dijual ke pemasok. Kemudian yang keempat, pengolahan untuk mengatasi musiman. Jadi bisa diolah, karena kan ada kayaknya mangga kan beberapa bulan nggak ada, maka dijadikan asinan seperti itu. Jadi selalu tersedia walaupun bentuknya berbeda. Itu ya, itu yang bersifat musiman. Kemudian selanjutnya, nah ini karakteristik berikutnya adalah bervolume besar dan bulky. Bulky itu besar ya. Produk pertanian memiliki volume besar relatif terhadap berat atau nilainya, sehingga memerlukan ruang penyimpanan dan transportasi yang lebih besar. Jadi volume besar itu termasuk berat ukurannya, kemudian juga besar panennya banyak gitu loh. Volumenya itu, jadi volume itu tidak hanya panennya banyak, tetapi juga produknya itu besar, berat ukurannya, bahkan mungkin berat dalam masanya itu, berat kilogramnya itu. Contohnya padi, kalau padi otomatis ya banyak, kemudian tebu, ketela ini yang biasanya. Dampaknya untuk produk-produk yang bervolume besar itu, yang pertama itu logistik dan transportasi. Perlu perencanaan yang efisien untuk mengurangi biaya. Jadi harus ada tambahan, karena itu jumlahnya besar, maka kita membutuhkan perencanaan agar biayanya tidak terlalu besar. Ya. Kemudian ruang penyimpanan, otomatis kita membutuhkan ruang penyimpanan untuk menyimpan produk-produk yang panennya banyak gitu ya, otomatis butuh ruang penyimpanan. Kemudian penanganan pasca panen perlu kehati-hatian untuk mengurangi kehilangan volume. Maksudnya kan kadang ada yang tadinya beratnya 5 kilo jadi menyusut karena terlalu lama disimpan seperti itu. Jadi itu harus hati-hati untuk menangani produk-produk yang volumenya besar dan bulky. Kemudian ada biaya handling, itu biaya penanganannya itu otomatis lebih tinggi ya, dari mulai penyimpanannya. Terus kalau penyimpanan kan mungkin ruangannya butuh harus dikasih AC, temperaturnya, suhunya, otomatis kan perlu pengeluaran biaya lagi. Oke, yang ketiga, karakteristik produk pertanian itu mudah rusak, perishable ya. Produk tersebut memiliki unsur simpan yang terbatas dan rentan terhadap kerusakan biologi, fisik atau kimiawi setelah dipanen atau dihasilkan. Contohnya sayuran, karena sayuran itu mudah busuk ya. Mangga, pisang, stroberi, pisang kalau nggak bisa terlalu lama untuk ini, jadi harus segera dijual gitu ya. Nah, dampaknya untuk produk yang mudah rusak ini, maka yang pertama itu kehilangan pasca panen. Kerusakan produk bisa menyebabkan kehilangan produk secara signifikan. Jadi tadinya segar, kemudian akhirnya layu atau busuk sehingga tidak layak untuk dijual. Kemudian yang kedua, biaya penanganan, perlu adanya biaya penanganan dan penyimpanan otomatis ya. Kalau ini biar awet, biar nggak layu, biar nggak busuk, maka harus ada tambahan untuk
pengeluaran biaya tambahan untuk penanganan dan penyimpanannya. Kemudian ketersediaan dan harga ya. Jadi kalau misalnya mudah busuk kan otomatis tidak tersedia di pasar. Harganya juga dia bisa menjadi turun ya, kan nggak laku kalau misalnya itu busuk ataupun layu ya. Kemudian yang keempat, keamanan pangan. Penanganan yang tidak tepat bisa beresiko bagi kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kalau layu ataupun busuk kan kalau dimakan juga sudah tidak sehat. Oke, yang terakhir itu karakteristiknya adalah ketidakseragaman. Jadi ketidakseragaman ini produknya bisa berbeda-beda, ukuran, bentuknya, warna, teksturnya, ya antara satu dengan yang lain. Contohnya jeruk ya, ada yang kecil, ada yang besar. Walaupun itu varietasnya sama, ya varietasnya sama itu biasanya bisa beda-beda. Maka dampaknya itu yang pertama adalah sortasi dan grading. Jadi perlu distandarisasi. Kalau misalnya yang kecil, berarti yang kecil semua, yang besar yang besar semua. Yang mungkin dijadikan satu, kalau dijadikan satu ya rugi nilainya. Tapi kalau misalnya dipisah-pisahkan antara yang besar sama yang kecil, kan nanti harganya juga berbeda. Nah itu ya, yang kedua ya pemasaran dan harga yang berpengaruh terhadap harga dan penerimaan konsumen. Ada yang suka kentangnya yang ukuran kecil, ada yang suka kentangnya yang ukuran besar, harganya pun berbeda. Itu keuntungan tersendiri untuk petaninya. Kemudian ada yang ketiga, pengolahan. Itu memerlukan penyelesaian untuk produk yang bervariasi, otomatis ya. Jadi harus diolah sebagaimana bisa agar nantinya di pasar harganya bisa tinggi. Nah, itu konsistensi produk menjadi tantangan tersendiri bagi produsen ya. Jadi kalau produknya bagus itu harganya tetap. Untuk mempertahankan produk itu bagus itu ada tantangannya. Nah, seperti itu. Oke, dari sini itu tadi karakteristik produk pertanian yang disampaikan ada 4. Yang pertama itu bersifat musiman, kemudian yang kedua itu bervolume besar atau bulky, kemudian ada mudah rusak, dan yang terakhir adalah ketidakseragaman. Dari yang disampaikan, apakah ada pertanyaan dari sini? Yang jelas, silakan pertanyaannya. Ya, Ridwan. Apa faktor utama yang mempengaruhi kesegaran produk pertanian? Faktor utama yang mempengaruhi kesegaran produk pertanian, yang pasti faktor utamanya itu suhu, ya suhu, kelembapan, kemudian penanganan pasca panen. Contohnya, misalnya pisang. Nah, pisang itu kalau sudah terlalu lama itu kan langsung cepat mudah busuk ya. Kalau panas itu kan dia, nah suhunya panas itu biasanya mudah blenyek ya, biasanya blenyek gitu. Nah, perlu penanganan pasca panennya. Mungkin panennya ketika setengah matang gitu, terus kemudian bisa segera dijual. Jadi untuk ininya bisa lama gitu, sampai di pasarnya. Itu ya, kemudian ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Oke, dia silakan. Apa perbedaan utama produk musim pertanian musiman dan produk yang bisa dipanen sepanjang tahun? Ya, apa bedanya produk yang bersifat musiman sama yang sepanjang tahun, bisa dipanen sepanjang tahun? Jadi kalau yang musiman itu tergantung musim, apakah musim kemarau, apakah musim hujan. Sedangkan kalau setiap tahun itu setelah dipanen, nanti tunggu berapa waktu lagi bisa dipanen. Jadi ketersediaannya di pasar itu kalau yang sepanjang tahun itu selalu tersedia, dia nggak pernah tidak pernah habis, tidak pernah langka. Nah, kecuali kalau yang tanaman musiman dia pasti langka, di beberapa musim dia langka. Jadi kalau nggak musimnya ya nggak ada ya. Dan di pasar otomatis kalau tidak ada harganya lebih mahal. Sedangkan kalau yang produk-produk yang dipanen sepanjang tahun dia harganya cenderung tetap. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Iya, silakan Atta. Apa indikator yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah? Oke, bagaimana meningkatkan nilai tambah suatu produk pertanian? Jadi itu yang pertama itu bagaimana kita mengolah. Nah, jadi produknya kita olah menjadi produk yang baru. Itu jadi nilai tambahnya itu, nilai tambah ini dalam artian harga
jualnya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya pisang karena itu dia mudah busuk dan sebagainya, dibuatlah keripik pisang, sambal pisang gitu ya. Jadi itu kita perlu pengolahan yang lainnya. Kemudian yang kedua adanya inovasi dan teknologi. Jadi kita menciptakan sesuatu yang baru seperti itu dari produk pertanian yang kita buat, yang kita panen, gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Baik, kita menuju ke selanjutnya. Hari ini Miss punya tugas untuk kalian. Nah, kita bagi kelompoknya. Tapi karena Miss lihat di sini semuanya sudah sesuai ya. Ada yang 4 anggotanya, ada yang 3, apa? Jadi kita bagi kelompok 1, 1, 2, 3, 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Gitu ya. Oke, hari ini tugasnya untuk kelompok yang pertama, buatlah infografis karakteristik produk. Yang tadi kan ada 4. Nah, oh ya, kemarin yang materinya Miss bagi sudah ada. Nah, lihat ya, coba dilihat yang infografis, contoh infografis yang Miss bagikan. Nah, di situ kan ada 4. Nah, nanti kalian tambah dengan nutrisi, penggunaan, dan tips pengolahannya. Jadi ada 7 ya akhirnya. Itu kan tadi 4. Nah, nanti ditambah nutrisi, penggunaan, dan tips pengolahannya. Kalian bisa cari di Google ya. Sudah ada HP-nya? Sudah siap? Ready? Oke. Nah, silakan di situ. Nah, infografisnya silakan dibuat di kertas manila ini ya, kerjakan secara berkelompok. Tentukan dulu jenis produk pertanian yang akan kalian sampaikan. Jadi kalian memberikan informasi tentang karakter dari produk pertanian itu. Nanti didiskusikan dulu ya, kemudian dikerjakan. Nah, sambil mengerjakan ini nanti kalau sudah selesai, kalian harus mempresentasikan ya infografis kalian dan menjawab pertanyaan ini. Kalau ini dulu ya. Jadi sambil mengerjakan itu, kemudian diskusi, kemudian setelah diskusi kalian mengerjakan LKPD-nya sendiri-sendiri ya. Dan setelah itu persiapan untuk presentasi. Itu ya Kak ya? Oke, siap ya? Baik. Nanti satu persatu ke depan, leadernya saja. Pemimpinnya aja silakan didiskusikan dulu sama kelompoknya, nanti siapa pemimpinnya gitu ya. Silakan. Nah, nanti maju ke depan untuk mengambil medianya, alat-alatnya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Nanti kalau mengerjakan bisa mejanya bisa dijadikan 4 gitu ya, 4 begini. Jadi biar bisa mengerjakan bareng-bareng. Itu ya Kak ya. Oke, silakan kelompok 1 bisa ke Miss. Mari. Kelompoknya ada 4. Nanti kalau butuh studio dan sebagainya ada di depan sini ya. Oke, thank you. Kelompok 2 silakan. Oke, kelompok 3. Berapa orang Kak? 3. Ini yang tugas kelompok, ini yang ya. Yang butuh studio nanti bisa ke depan. Oke. Kelompok 4. Ada kelompok 5. Ini yang kelompoknya ya. Next kelompok 6. Berapa orang? Ini yang itu. Ini yang berapa? Oke, kemudian terakhir kelompok 7. Berapa orang? 4 ya.
coba dibuka dulu yang tugas kelompok, di situ dibaca dulu. Ya, di situ kalian membuat infografis ya, infografis produk. Yang pertama bacalah dengan cermat ya. Kemudian yang kedua amatilah contoh infografis. Jadi di bawah itu ada contoh infografisnya. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kamu produk pertanian apa yang akan kalian buat, infografis yang kalian buat. Kemudian tanyakan pada guru kalau ada kesulitan atau kurang mengerti bisa tanya ya. Nanti maju aja ke depan sini ya. Terus yang kelima dibuat bersama-sama. Kemudian setelah selesai, kemudian kalian presentasi di depan. Waktunya 30 menit untuk membuat ini. Setelah itu kita presentasi. Ya, bisa ya? Oke. Nanti kalau butuh apa namanya? Butuh spidol dan sebagainya bisa kita rekam. Oke. Sebelumnya Miss data dulu. Untuk kelompok 1 sudah didiskusikan produk pertanian apa yang mau dibuat? Apa produk pertaniannya? Ganti cari. Oke. Buah naga apa? Cari. Oh, buah naga. Oh iya. Buah naga. Kemudian, oh sini cari ya. Oke, cari. Kemudian, apel. Kelompok 3. Buah naga ya. Buah naga. Baik, kelompok 4. Mangga. Kelompok 5. Mangga. Kelompok 6. Durian. Kelompok 7. Oke, baik, silakan dikerjakan kerjanya di ini Kak. Biar apa namanya? Biar bisa bersama-sama kerjakan. Di bidang sini di tempel. Biar bisa apa namanya? Bisa mengerjakan bareng. Atau dikerjakan dulu yang tugas kelompoknya ya. Nanti di videonya ada waktu. Yang kelompoknya dulu. Ya, ayo mejanya di boleh bebas ya Kak, bisa landscape, bisa potret ya, bisa landscape. Landscape itu berarti horizontal ya, kalau potret itu vertikal bebas.
modelnya bisa seragam sama kayak kamu ya. Ada latihan pertanyaan? Bisa dicari di Google atau di mana ya untuk informasinya. Bebas ya kak ya, ekspresikan diri kalian ya, membuat infografis. Yang penting infografis itu informasi ya, jadi kita memberikan informasi kepada halayak umum, kepada semuanya tentang produk yang kalian pilih ya. Misalnya mangga, nah mangga itu sifatnya bagaimana, kemudian panennya seperti apa, disajikan semenarik mungkin. Ya. Oh iya, yang mana kok? Nanti di samping yang kelompoknya Fian ya. Ada hijau. Di samping yang kelompoknya Fian atau kelompok memberikan informasi, ada yang menulis, ada yang gambar. Ya, ya. Bebas ya. Boleh seperti itu, boleh beda. Mungkin kamu punya model yang lain, boleh. Ya, model yang lain boleh. Itu kan 4 ya, 4 item ya. Nanti ditambah yang untuk selanjutnya ada 7 item ya. Di contoh itu kan ada 4 item. Nanti kita
Oke, waktunya berjalan ya. Silakan. Ya, cepat. Ingat ya, ditambah nutrisi, penggunaan dan tips pengolahannya. Tambahannya, jadi ada 7 item sih. Tulisannya mungkin bisa nggak di teman-teman, tapi kalau kalian bisa nanti presentasi bisa dibaca. Ini jika baca. Ya, jawab. Boleh? Boleh.
Siapa yang mewarna siapa? Jadi biar apa sih waktunya 30 menit itu ya? 30 menit itu sedikit. Ya,
harus banyak di situ. Tapi masih dekat semua ya. Gantian yang ngomong atau sudah baru kan lo. Jadi langsung gantian. Nanti presentasinya jelasin. Biasanya hanya itu ya biasa yang masih bisa dibaca jadi keseruan kan nanti kan tidak di hasil itu harus sekali kan
Oke, sudah ada yang 50% sudah selesai, ada yang masih menggambar. Silakan ya, waktunya ya, udah 15 menit. Oke, nah nanti kita akan presentasi. Ya. Oh, tak sama. Yang besar ya. Tulisannya yang penting bisa dibaca sama temannya, bisa dilihat sama temannya. Oh iya. Oke, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita presentasi. Siapa dulu yang cepat selesai bisa presentasikan. Ya. Oh, iya ada. Nah, kita mulai.
kesulitan ya misalnya. Kalau kami nggak mau gitu. Yang penting bisa dibaca ya. Kuning tidak apa-apa. Makanya Mana? Mana? Yuk, yuk. ya. Nggak harus ada kata lokal ya, bukan hanya contoh. Mangga, misalnya makan dulu atau apa, pakai dulu juga nggak apa-apa. Ya. Makan enggak? Langsung nih. Dikasih tanda panah. Gini, gini. Cari informasi aja. Ya, yuk. Wah.
Oke, nomornya sudah 80% selesai ya. Ayo, yang lain. Nomornya 80% sudah selesai. Silakan. Yang lain ayo. Tugas individunya sudah ini. Sambil menunggu tugas individunya bisa dikumpulkan di koordinir, kemudian dikumpulkan ke tugas individunya. Jangan lupa radionya ya. Silakan dikumpulkan untuk tugas individunya. Thank you. Ya, terima kasih. Oh ya. Ayo sudah ready nanti langsung konsultasi. Yang sudah ready langsung warna lain aja nggak apa-apa warna lain. Ya kan ini dulu aja. Ya. Ya kakak, waktunya terbatas. Agak cepat untuk mengerjakan. Mereka
Ya. Gimana? Ya. Jangan lupa dituliskan kelompoknya ya. Di tempat presentasinya tuliskan kelompoknya. Nama kelompoknya ada. Sudah selesai. Kalau yang sudah selesai dirapikan, kemudian kita yang sudah selesai tempat kerjanya dirapikan. Yang butuh bantuan nih, misalnya. Iya. Jadi
Volume panen durian dapat berfluktuasi atau tidak stabil dari tahun ke tahun. Volume panen sangat bergantung pada jenis varietas durian. Mudah rusak. Buah durian termasuk buah yang sangat mudah rusak. Penyimpanan di tempat panas akan mempercepat proses pematangan. Ketiga, seragaman. Kekurangan nutrisi seperti kalsium, kalium, dan boron dapat mempengaruhi kualitas daging buah. Nutrisi. Durian memiliki nutrisi kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Penggunaan. Durian dapat dinikmati langsung sebagai sumber olahan makanan dan minuman. Tips pengolahan durian. Memilih durian yang tepat. Memisahkan daging, simpan daging durian dalam wadah bercak udara. Sekian presentasi dari
kelompok 6. Bila ada salah kata atau ucapan, kami dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang durian ya. Siapa yang tidak suka durian? Tidak suka durian. Kenapa? Oh, bau ya. Yang suka durian siapa yang suka durian? Siapa suka durian? Enak ya. Oke, beda-beda. Baik, kelompoknya kelompok 4 bagaimana? Sudah siap nih sekarang? Oh iya. Oh, kelompok 7 sudah selesai. Oke, silakan. Kita sambut kelompok 7. Siapa yang mau siapa yang presentasi? Semuanya presentasi boleh. Oke, silakan. Kelompok 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tuntutan kelompok menggunakan ancam yang tadi kita menjadi melakukan syarikat. Ada terhenti lakukan sifat lakukan buah lakukan pada dasarnya adalah buah musiman bervolume besar. Perawatan kotor yaitu pencegahan penyembuhan. 2. Pengendalian hama serta penyakit. Mudah besar. 1. Akibat mudah mengalami kerusakan mekanis. 2. Penyimpanan yang tidak baik. 3. Usia buah yang terlalu lama disimpan. Ketiga, selangkangan. 1. Terjadi akibat perbedaan sifat genetik. 2. Akses terbatas terhadap bibit yang tidak memadai. Prinsip buah akibat. 1. Mengandung lemak sehat tak seimbang. 2. Vitamin C, E, dan K. Penggunaan buah akibat. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Menjaga kesehatan mata. Tips pengolahan. 1. Memilih alpukat yang matang sempurna. 2. Membelah dan mengeluarkan bijinya dulu. Sekian dari presentasi kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 7 tentang alpukat. Jadi alpukat itu ternyata fungsinya tadi lemak sehat ya, sehat. Oke. Baik, ada yang sudah siap kelompok 4? Bagaimana? Sudah ready? Sudah? Oke, silakan. Kelompok 4, yuk kelompok. Siap kau ibu. Oke, adabnya, di sini ya, yang kelihatan. Oke, adabnya. Ya, silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunyata Zain dan di samping kiri saya samping kanan saya Vika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik semangka. Yang pertama ada pengertian. Semangka adalah buah segar yang berasal dari tanaman merambat anggota keluarga Cucurbitaceae, satu keluarga dengan hewan, mentimun dan labu. Buah ini berbentuk bulat atau lonjong dengan bulu berwarna hijau, tripola garis-garis dan daging buah berwarna merah, pink, kuning atau oranye yang mengandung banyak air serta biji. Bervolume besar dan bergi. Volume besar dan bergi berarti ukuran buah sangat besar, bentuknya cenderung bulat atau lonjong gemuk dan memiliki bobot yang lebih berat dibanding semangka biasa. Kulit kering biasanya tebal untuk mengepang isi daging buah yang bulat. Juga sering dihasilkan dari varietas unggul atau varietas budidaya yang
Tips pengolahan: memilih semangka yang manis dan matang. Pilih bunyi yang nyaring, biasanya yang nyaring saat diketuk. Warna hijau tua dengan corak bulan yang jelas. Ada buntut spot noda kuning menandakan semangka matang di pohon berarti terasa lebih padat dibandingkan ukurannya. Mengolah dan mengikat. Uji kulit semangka sebelum dipotong. Simpan semangka untuk di suhu ruang. Setelah dipotong, simpan dalam wadah redam udara di kulkas maksimal 3-4 hari. Nutrisi: semangka kaya air 92% sehingga sangat meningkatkan dan rendah kalori. Dalam 1 gram semangka rata-rata mengandung kalori 20 kcal, makrohidrat 80 gram, serat 0,4 gram, vitamin C 8,1 gram, vitamin A, kalium 112 mg, likopen, citrulin, tidak seragaman. Bentuk semangka mungkin sering memiliki bentuk tidak seragam. Ada yang bulat, sempurna, ada yang logam. Ukuran sering menghasilkan variasi bentuk, tidak semua buah sama besar. Kematangan: bagian luar bisa terlihat serupa, tetapi tingkat kematangan dan manisnya daging bisa sedikit berbeda karena distribusi air dan gula tidak selalu merata. Terakhir, ketahanan atau rusak. 1. Keunggulan. Semangka besar biasanya memiliki kulit tertutupan sehingga lebih tahan terhadap hasilnya ringan saat panen atau transportasi. 2. Kandungan airnya tinggi, tapi kulit yang tebal membantu melindungi daging juga. 2. Kelemahan karena ukuran berat, derita atau minuman jika terjadi. 3. Secara matang bagian dalamnya bisa pecah akibat tekanan eksternal atau variabel. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih tips memilih semangka ya, itu tetap ya. Kalau bunyinya nyaring, maka dia manis mungkin ya kan ya. Sama kalau ada kuning-kuningnya, itu berarti dia matangnya dari pohon, sehingga volumenya lebih padat, lebih berat. Oke, terima kasih untuk kelompok 4P yang tadi kelompok. Ini kelompok 6 di kamera dulu sambil berdiri ya. Saya kira tadi nggak kelihatan lagi. Nah, di kamera berdiri dulu. Nanti bisa ditunjukkan ya. Oke, ini jadi kelompok 6 dalam kondisi dunia. Oke, terima kasih. Terus kakak kelompok 7 berdiri ditunjukkan dulu. Tadi sudah presentasi. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 sudah ready ya. Di sini ya, Kak ya. Kelompok 1 sudah ready. Silakan sambil yang lain yang belum agak kesini lah, agak kesini. Ya, ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 tepuk tangan dulu dong. Silakan kelompok 1 Wediwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berdasarkan saya. Saya Arisa Febri Saputra. Saya Regina Samitri. Saya Dinda Samitri. Kami akan membahas karakteristik guna dan Pertama, sifat warna dan kombinasi dari kuning oranye hingga merah. 2. Tekstur daging buah bisa firm atau juicy. Rasa daging memiliki rasa manis sedikit dan sedikit asam. Bentuk bulat dan berukuran mungil. 4. Musim dari adalah buah musiman yang puncak panennya terjadi di musim panas. Karakteristik: 1. Ukuran dan bentuk buah jadi ukuran kecil. 2. Warna umumnya berwarna merah, berwarna merah darah. 3. Struktur termasuk buah biji atau jus. 4. Kulit dan daging. Daging memiliki kulit yang tipis dan daging buah yang subur. Nutrisi: kalori dan lemak, kalori, serat, lemak. 2. Manfaat kesehatan: dukung kesehatan jantung, mengerjakan gejala diabetes. 3. Serat: mengandung serat yang baik untuk kesehatan. 4. Antioksidan: kaya akan antioksidan, karbon dan lain-lain. sekian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kecil-kecil. Ada nggak sih di Fatima, ada nggak sih? Jalan ya? Saya pernah beli nggak? Pernah nggak? Oh, belum pernah. Nah, ini pakai buku PW ya.
Wah, ini warna unyu-unyu ya, warnanya ungu. Silakan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang bersangkutan Pj Asmiasari dan Rini Arifan. Hari ini kita akan mempresentasikan dua nama. Sifat. Kenapa fisik yang unik dengan unik secara berprinsip bahasa, yakni jumlah yang lembut dan unik dengan distribusi tiga kecil, serta berbagai variasi warna daging seperti putih, merah, merah muda, dan kuning. Dua, bervolume besar dan umum. Dua naga memiliki bentuk bulat atau oval dengan sisi-sisi yang banyak yang menyerupai kulit lebar. Dua naga dapat dikatakan memiliki volume yang cukup besar karena ukuran dan bentuknya yang unik. Dalam penelitian tersebut, dua naga memiliki kulit yang tipis dan lunak, sehingga lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Dua naga memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga lebih rendah terhadap kerusakan akibat turunnya suhu dan kelembapan. Dua naga dapat rusak akibat sistem-sistem air yang tidak terbalik seperti terjatuh, tercebit, dan lain-lain. 4. Kebiasaan. Dua naga dapat bervariasi dalam ukuran tergantung pada unsur pada alami lintas di kondisi tubuh. Warna kulit bisa merah, kuning, atau merah dan warna kulit daging juga bisa putih atau merah tergantung varian tubuhnya. 5. Rendah kalori membuatnya dapat tetap diet sehat, membantu meningkatkan sambil tubuh dan sebaiknya rasa muda. 6. Penggunaan buah naga dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar, baik sebagai camilan atau sebagai bagian dari salad buah. Buah naga dapat digunakan untuk bahan baku jus dan karena yang kondisinya tinggi, rawit. Tips pengolahan: pilih buah naga untuk mendapatkan sayur dan saus fenomenal. Cuci buah naga dengan air bersih, kemudian diolah dan menghilangkan kotoran dan badan. Sekian tes adaptasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa gaya warna yang putih apa ungu? Apa merah? Hah? Ungu. Ungu. Oke. Yang putih suka nggak? Oke ya. Mengandung banyak serat ya. Selamat selanjutnya kelompok 2. Sekarang kelompok 2 dibuka. Selamat Oke, silakan ada ya. Ada apa sih? Nah, yang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Angel, Dimas, Diana, dan Bukut ingin mempresentasikan tentang karakteristik apel malam. Karakteristik apel malam sifat berukuran lebih kecil dari apel yang lain, rasa manis, asam, segar, kaya akan serat dan antioksidan yang baik untuk kesehatan pencernaan dan jantung. Bersifat besar dan bergigi. Apel malam berukuran lebih kecil dan tidak bergigi, memerlukan kehati-hatian saat proses distribusi karena apel malam bersifat lebih lunak daripada apel lainnya. Mudah rusak. Apel malam termasuk buah yang relatif mudah rusak atau memiliki umur simpan pendek. Apel malam merupakan produk hortikultur yang rapuh, ketidakseragaman. Apel malam umumnya memiliki ukuran yang seragam, yaitu lebih kecil dari apel lainnya. Apel malam dapat berbeda ukuran tergantung varietasnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, apelnya harus kenalan dulu nggak sih untuk beli? Iya, harus ya. Just ya, oke. Jadi gelas nomor 5. Sudah ready? Oke, silakan nomor 5. Silakan tunjukkan ke kamera. Oke, siap. Akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi kotak blender tanpa tambahan berlebihan agar asli terjaga. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak bisa dikumpulkan terlebih dahulu hasil infografisnya. Silakan dirapikan dulu Mas Oh, Bu, itu Miss itu belum di. Untuk yang di tadi sudah ya, Kakak? Kita punya yang kelompok 5. Nah, kelompok 5 ya. Sudah? Oke, silakan dibereskan dulu. Kalau mau ini dikembalikan tempat tinggalnya dikembalikan dulu. Oke ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang karakteristik produk pertanian. Kita flashback kembali ya, Misalnya punya beberapa pertanyaan kalau dijawab. Sebutkan karakteristik produk pertanian. Silakan. Ya, Mas silakan. Bervolume besar, jaga hati, mudah rusak, ketidakstabilan. Ya, oke. Satu lagi apa? Kira-kira? Kita menyelesaikan musiman. Ya, betul. Oke. Next, apa maksud produk pertanian itu bersifat musiman? Ya, Vivian. Ketersediaan produk dipengaruhi musim tertentu dalam setahun. Oke, good. Baik. Terus apa maksud produk pertanian itu bersifat bervolume besar dan rugi? Silakan. Ya Pak, yang bisa? Oh iya, silakan. Produk tersebut memiliki volume besar terhadap berat atau nilai sehingga memerlukan ruang penyimpanan dan transportasi yang lebih besar. Oke, good. Nah, yang selanjutnya apa maksud dari produk pertanian itu mudah rusak atau perisable? Ya, silakan. Produk tersebut memiliki kerusakan yang terbatas, terutama terhadap kerusakan biologis, fisik, atau kimiawi setelah dipanen sampai termusnah. Terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir, apa maksud produk pertanian itu ketidakseragaman? Silakan. Siapa? Iya. Produk tersebut memiliki perbedaan dalam karakteristik ukuran, bentuk, warna, rasa, tekstur, dan kualitas antara satu unit dengan unit lainnya. Oke, so, terima kasih semuanya. Materi kita hari ini, besok kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu pasca panen. Oke, sebelum kita akhiri,
Sebelum akhiri, tolong Kak Ridan di pintu untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk pelajaran masing-masing. Doa kembali. Doa selesai. Oke, terima kasih ya kakak. Semoga materi yang sudah kami sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan terima kasih tadi untuk sudah